Dan oke, berarti bisa dibilang EVOS kuat, Onyx punya celah, EVOS punya lobang. Sama-sama punya faktor, Ji, yang Faktor. harus Itu dia. diambil. Dan karena keduanya assassin, ini bakal menarik banget ketika udah mid to late game-nya. Oh, siapa yang akan mengambil resiko dan siapa yang akan mendapatkan hadiahnya? High risk, high reward. High risk, high reward. Mampukah EVOS mengamankan game yang kedua? Ataukah Fnatic Onyx mendapatkan game selanjutnya dan nempel playoff? Mana tepuk tangannya? Semakin malam, semakin ramai kali ini. Sudah mulai penuh juga dari velodrome kita. Balik lagi nih, kita bakal bahas untuk assassin dengan patternnya Kairi, Tartoren. Ya, dia start orange. Kayaknya dia menghindari untuk adanya invade terhadap jungle. Dan Ya. mengingat bahwa turtle-nya ada di bagian top lane, jadi rotasinya akan fokus ke area bottom lane juga setelah dia mendapatkan purple. Dan satu hal Lim yang bilang, rotasi unik dari Anavel, itu yang dihindari Kairi. Iya kan, dia gak mau sampai tiba-tiba jungle dia diambil, kalah start lagi. Dari sisi emblem, ya Barats basic common emblem dan ini udah kayak siap banget untuk mati si Lutfi. Ya, kayaknya bakal jadi badan banget, pure badan. Dan sampai mungkin kalau kita melihat dari rotasi awalnya, harusnya Wilderness Blessing hanya akan digunakan oleh Suns. Dengan rotasi cepat dari Wings by Wings, itu kayaknya bakal terkoneksikan banget agar rotasi dari Fnatic Onyx bisa lebih berjalan dengan 3-man move atau bahkan yang paling buruk adalah 4-man move-nya. Oke, gold lane juga nih harus jadi pusat perhatian. Karena ya balik lagi, Kari versus Roger. Roger di awal tuh menurut gua salah satu gold laner yang cukup kuat dan susah banget dilawan. Ya tapi kalau ngomongin nama Kari, mainin Talking dalam pasif dan lihat di sana, bahkan Closus terkena pressure, Kairi lihat kan energi lawan. coba didapatkan first blood. Anavel dengan positioningnya, dengan dia nge-camp di sana, dia tahu after move yang dilakukan Kairi setelah cutthroat-nya nggak berhasil, belok ke kanan ternyata jawabannya malah tumbang. Kehabisan energi itulah yang tadi terjadi. Tapi ya sih, dia cukup lama bertahan dan Dream. Oke, Dream akan coba di poking, damage yang diberikan oleh Suns. Kondisinya kali ini Suns selalu memberikan pressure terhadap roamernya karena Fnatic Onyx sadar kalau Dreams itu bahaya. Iya, kelihatan banget dari gerakannya juga. Cuman agak berbeda sekarang nih, karena Keyboy-nya bisa bermain bebas dengan Suns. Ya, nggak cuma itu sih, karena dua-duanya assassin jungler. Jadi harusnya perebutan objektif akan sangat menarik karena mereka nggak bisa lama-lama untuk pegangin turtle-nya. Mereka harus bisa fokus kepada kill, karena kill dari assassin adalah objektif. Oke, langsung menangkap Detono. Cursor Anavel. Defense menjadi pilihan utama. Dapat Fnatic Zone. Menutup pasukan dari tim Fnatic Onyx. Meskipun begitu Kairi Keyboy. dan juga Keyboy berhasil mendapatkan turtle-nya. Karena para pasukan dari tim EVOS Glory mereka kehilangan Anavel. Dari sosok dari Dream. Kali ini gak ada jalan untuk pulang. Tapi Cloud, the best thing yang bisa dilakukan adalah menghentikan pergerakan dari Keyboy untuk tidak masuk lebih dalam ke dalam EVOS Glory. Oke, korban yang tidak bisa dihindarkan dan lasitnya ada di Keyboy loh. Ya, mungkin pada nggak expect juga karena memang pada intinya Fnatic Onyx yang mendapatkan turtle-nya. Tapi nggak cuma turtle sih menurutku. Keuntungannya berlipat ganda karena akhirnya ada revenge kill dari Anavel. Dengan targeting dari Lutfi yang Detonas welcome-nya dia flickerin. Yang sebenarnya Fluffy juga melakukan hal yang sama karena dia menutup ultimate dari Suns dengan Feather Art Strike. Tapi ya pertukarannya nggak worth it. Oke, tapi Anavel di sana mau tidak mau harus menukar dengan ada Keyboy. Satu poin kill akan didapatkan dan one last hit dari Cloud. Ini dia. Setidaknya Keyboy harus dipanis. Dia udah mengeluarkan flicker, dia udah all in di depan sana ketika ada turtle. Kalau nggak dipanis juga dengan berbahaya. Tapi ketika kondisinya kali ini Lutfi berhasil membuat para pasukan dari tim EVOS Glory kehilangan Fluffy, jangkar utama EVOS Glory, Lim. Timing yang begitu tepat terlihat tadi di bagian top lane Detona yang betul-betul pas banget dengan pattern dari Kairinya juga. Tapi untuk experience so far masih oke lah. Seperti biasa, mungkin akan dikasih ke Kairi nanti, apalagi di atas menit 5. Platingnya aja dari awal dikasih, Bu. Oh, platingannya di XP lane ya. Karena mungkin teman-teman dari Fnatic Onyx sadar ketika mereka melakukan rotasi ke gold lane, itu kan ada damage reduction 35%. Dan itu sangat-sangat besar secara angka. Jadi Fnatic Onyx menghindari teamfight yang cukup beresiko, apalagi di bawah turret. Jadi mereka lebih membiarkan Kairi mendapatkan keuntungan dari XP lane-nya. Makan terus Fluffy-nya biar nggak bisa punya badan. Oke, udah jadi item pertama, Heptasis untuk Kairi. Targetingnya nih, sebenarnya gold kan ini bisa jadi makanan. Tapi dari tadi gue belum lihat ada gerakannya ke sana, Bu. Ya, bahkan Anavel kalau kita lihat dari perbandingan itemnya, dia juga build ke arah Hunter Strike. Jadi sebenarnya dia juga punya rotasi. Dan ini dia yang akan menjadi seni dari permainan di game yang kedua. Karena memang Assassin versus Assassin. Siapa yang skill shotnya lebih on point, tentunya dia akan bisa memenangkan pertandingan. Karena kedua jungler ini, Assassin ini,
gak punya efek imun seperti Hayabusa atau bahkan Link. Oke, The Rising Heroes, Anavel terpaksa memberikan damage yang cukup besar, tapi nampaknya Keyboy akan ditimbulkan, dapatkan the power of retribution. Kali ini di tangan dari seorang Anavel, ditumbangkan begitu saja dalam saat instan. Tidak ada punish, dia memilih untuk mundur, menuju ke arah Flavi, mendapatkan Flavi, tapi nampaknya merebuskan dari Fnatic yang harus kehilangan Longpay. Dengan sangat instan damage yang diberikan, mereka harus display dengan damage dari seorang Anavel. Katsornya gagal, dan Kyrie one last hit saja bisa mendapatkan Anavel. Tapi ingat, inilah kegunaan Heptasis. Kalau dia nggak bermain agresif, rugi Dewa Heptasis. Oke, satu buah momen membalikkan keadaan juga dan lihat Flavi. Zone outnya nggak berhenti sampai sana. Masih bisa aman dengan Retribution. Oh, Dream sekarang mau jangan lupakan ada Fire Restek dan Fire Restek berhasil dihindarkan oleh seorang Dream. Flicker yang dilakukan membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Mereka melakukan pressure di arah bottom lane. Tidak melepaskan sedikit pun. Bahkan konsol cap diberikan oleh seorang Keyboy. Di mana keberadaan dari Keyboy kali ini masih coba diperhitungkan. Dengan kondisi yang terlalu lama di arah bottom lane. Dan Flavi datang ini tandanya akan ada tim yang sangat besar. Mereka memilih untuk mundur, sandwich game yang akan terjadi. Kembali Keyboy akan menjadi pilihan utama dan Bravo Wall for defensive. Kembalikan ada Flavi yang kali ini tidak memiliki penalti zone dan juga flicker yang akan menjadi korban. One last hit. Flavi still survive in the bottom lane. Tidak ada korban namun Kyrie. Kyrie! Sandwich Gaming! The heroes from Fnatic! Kyrie dan Calvin Renata akan mendapatkan satu momen kill kembali. Mereka dicabik-cabik, baik time yang terlalu mahal. Dan Onyx membuat sang macan di dalam kandang. Efek teror yang begitu kejam. Fnatic Onyx hanya memberikan pressure saja. Tidak mendapatkan objektifnya. Mereka tidak bertarung di bawah turret. Tapi mereka meng-cancel banyak recall yang ingin dilakukan oleh EVOS Glory. Mereka membuat EVOS Glory ragu-ragu untuk pulang. Dan sekarang hanya Anavel yang tersisa untuk bisa keep up dengan gold. Karena dia selesai dengan 2 item Heptasis. Dan juga adanya Hunter Strike Endless Battle. Sebagai bonus dari cewek karena memenangkan Tifa di area bottom lane, Nin. Wah, tapi klasik dari Kyrie. Heptasis Blade of Despair ini yang gue suka dari Vaninya Kyrie. Selalu fancy. Langsung cari damage terbesar. Oke, tapi nampaknya mau Venlet menuju ke arah seorang Keyboy. Di depan sana penalti sudah hanya mendapatkan 2. Suspect masih memberikan. Dan bahkan naik cover from Anavel. Berhasil menyelamatkan EVOS Glory. Setidaknya dengan kehilangan satu point kill. Mereka mendapatkan turtle. Tapi ingat Fnatic Onyx tidak akan bisa meninggalkan begitu saja. Mereka masih mau lebih. Bahkan kalau bisa, mereka akan bertukar dengan lebih banyak lagi kerugian di tangan dari tim EVOS Glory. Bahkan purple buff-nya sudah mulai diinvasi. Sorry kalau purple buff di tangan dari tim. Dan Fnatic Onyx ini bahaya banget. Karena Anavel harus tumbang dengan like and bounce from cewek. Wow, turtle yang bisa didapatkan seakan tidak berguna. Bahkan pressure dari Fnatic Onyx tidak berhenti. Mereka mau ambil mid-nya. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, ngomongin Fanny tanpa purple buff itu emang sulit. Tapi jangan lupakan, dengan adanya seorang Nolan tanpa purple buff, dia tuh lumpuh banget. Iya ya, Nolan tanpa purple buff sulit sekali untuk menggunakan gauge-nya. Apalagi kita tahu sendiri, purple buff sempat mengalami nerf. Penggunaan energi cost-nya jadi 20% dari 25%. Sehingga secara nggak langsung sebenarnya Nolan juga kena nerf. Karena memang penggunaan energinya tetap gak dikurangi. Sementara Fanny dari Kyrie semakin scale up, semakin lama game berjalan, semakin banyak steel cable yang dinaikkan levelnya. Energi penggunaan dari Kyrie makin lebih efisien dan Blade of Despair. Itu dia item kedua, item yang begitu mahal setelah Tough Boots dia selesaikan. Agar tidak terkena efek sisi dari Ruby. Tapi ya, di balik semua permainan Onyx, memang tidak bisa dipungkiri, Gold Laner, raja tanpa mahkota, cewek, selalu memberikan pressure. Dia nge-outplay, dia nge-make play lim di dua game seperti ini. Bahkan kayak pressure di bawah tadi, itu ada salah satu dari pasifnya cewek loh. Yang membuat semuanya jadi kelihatan, karena darahnya pada low kan. Itu yang membuat teror yang Skabe tadi sempat bilang gak berhenti dari Onyx. Nah, itu teror yang mengerikan sih, Lim. Ini benar-benar teori pressure lebih dari objektif. Yang mungkin sering kita dengar dari Coach Adi. Dan game plan tersebut berhasil dijalankan sebagai tim dari Fnatic Onyx yang selesai dengan beberapa item termasuk Green Dragon Spear juga kali ini. Oke, tapi nampaknya dengan ada Feder Esper di sana, mereka mencoba melakukan flanking. Cloud one last hit, Primal War for defensive ini nampaknya membuat seorang Cloud harus mundur. Terlalu banyak source skill yang keluar, membuat pasukan dari tim Fnatic Onyx. Kalau mereka punya momentum untuk mendapatkan Lord kali ini, mungkin itu hanya bait aja. Masalahnya nggak ragu sama sekali, Sans pakai flickernya untuk offense. Iya ya, beberapa kali bahkan kita melihat yang ke-trigger flickernya juga adalah Dreams. Jadi ketika Dreams gak punya escape mechanism dari flicker, otomatis teman-teman dari Fnatic Onyx akan lebih berani untuk menabrak. Dan seperti biasa Fnatic Onyx dengan keuntungan goldnya menuju ke 5.000 gold. Seperti yang
Coach Cassius bilang tadi bahwa by data juga Fnatic Onyx selalu bisa menekan lawan-lawannya ketika mereka pegang tempo di early game dan tempo adalah kunci dari mereka. Makanya nih early gamenya aman. Untuk lane jauh nih Be, kita bahas sedikit soal laning management. Ketika Anavel bertemu dengan Kairi di posisi seperti ini, Anavel akan terjepit. Tapi nggak ada solusi lagi Be, apakah lane jauhnya akan dibiarin? Kayaknya kalau dibiarin masih oke sebenarnya karena Anavel setidaknya punya Rose Gold Meteor. Jadi kalau kita akan melihat 1v1 kayaknya mungkin masih bisa di-solve dengan adanya shield absorption. Tapi kayaknya nggak begitu lama sih Lim harusnya untuk Anavel sendirian. Aku lebih suka kalau seandainya Anavel bareng sama Dreams jalannya. Jadi akan ada stopper. Kalau nanti Fanny dari Kairi mencoba untuk melakukan solo kill di area top lane. Oke, 3-2 berarti ya. 3-2. Ada yang nge-backup Detona. Menuju ke arah seorang Fluffy. Target utama mereka dengan all in damage yang diberikan. Nampaknya Fluffy tidak jalan untuk pulang. Tidak ada Fluffy, tidak ada Jangkar Gaming. Nampaknya di sana free hit dari seorang Kairi. Membuat tim dari Fnatic Onyx berhasil mendapatkan keunggulan dengan sangat banyak dan berlimpah. Dan bahkan dia yang bisa setup temponya. Gua mau Lord sekarang, gua mau Lord nanti, gua mau Lord di menit 12. Dan yang penting adalah invite jungle-nya yang gak berhenti. Itu dia pertukaran kedua XP laner. Tapi kalau dibilang worth it, sebenarnya skill yang terbunuh lebih banyak dari Onyx. Betul, tapi lihat di sini Franz. Nyaris. Dengan kondisi dia tidak memiliki flicker, hampir aja dia bisa ditumbangin. Memang skill dikeluarkan lebih banyak daripada Fnatic Onyx, tapi lihat. Ketika Lutfi berhasil menutup jangkar dari tim EVOS, Fluffy, EVOS bahkan gak punya taring untuk menggigit Fnatic Onyx. Seperti biasa ya, ketika Fluffy benar-benar dihajar habis-habisan, sekalipun dia punya immortality itu teman-teman dari Fnatic Onyx gak akan membiarkan Fluffy stay di dalam team fight besar karena dia punya peran penting dengan penalty zone. Jangkar. Dia bisa meng-cancel gerakan dari Suns juga ketika memiliki Feather Air Strike. Makanya dari tadi Suns posisinya di belakang banget biar dia gak kesentuh juga dengan menggunakan penalty zone. Itulah Fluffy ya, selalu ada pertukaran ketika lawan memakan Fluffy, tapi Fluffy lagi-lagi. Lagi-lagi Fluffy akan menjadi target utama. Ketika flicker dipakai untuk defensif, itu sebuah keuntungan untuk siapa? Suns. Nah jelas-jelas, Lordnya pun masih bisa ke-reset, jadi masih aman sekarang. Pressure masih ada di Onyx. Ya itu dia yang kita sempat tadi bahas. Ketika megang tempo, ketika Fluffy yang tumbang dan bahkan sekarang flicker yang keluar, yang megang tempo Fnatic Onyx tinggal pilih mau Lordnya sekarang atau menit ke-12 itu urusan gua. Ya, mereka yang pegang kendalinya Kendali ya. penuh. Dan ini yang menjadi pembeda ya antara tank jungle versus tank jungle dan juga assassin jungle versus assassin jungle. Gak bakal ada yang lama-lama buat pegangin Lordnya karena itu akan beresiko tinggi ketika pemain assassin pegangin Lord tanpa ada kalkulasi yang tepat. Ya, bahkan jatuhnya kayak ya XP lane-nya yang bakal ngedance gitu kan sama Lordnya. Dia akan nahan badannya dulu, tapi bakal di-commit sepertinya. Di komen begitu saja dengan retribution dari Kairi. Nampaknya mereka akan menuju ke seorang Fluffy. Tapi kalau Fluffy-nya tadi dimakan, dengan kondisi Lutfi udah memiliki flicker, dan Fluffy sebaliknya, di saat Lord muncul, mungkin akan bisa one strike push lagi. Masalahnya free Lordnya Be. Iya, Bener-bener dia gak ada top lane. kontes. Ya kalau mau di kontes kayaknya by item aja ini udah bener-bener ketinggalan jauh. Rata kanan semuanya Fnatic Onyx unggul secara gold. Dan itu yang membuat teman-teman dari EVOS Glory kayaknya agak sedikit ragu untuk bisa maju ke depan. Sekalipun Fluffy, karena Fluffy udah gak punya flicker lagi. Dan kalau kita ngomongin by items, next harusnya bakal menuju ke Antiquiras. Karena Blade of Despair sudah ada dengan dari cewek. Dan 2 burst damage. Kayaknya harus secepat mungkin kalau bisa Fluffy mengamankan Antiquirasnya. Flash cannon banget dan bahkan kita lihat di sini Anavel malah berbanding terbalik dengan item Rose Gold Meteor yang dia miliki, dia butuh tindakan preventif. Just in case tiba-tiba ada ganking kembali terjadi, tapi Dreams di arah bottom lane mencoba untuk buy time, sedangkan di arah top lane membiarkan Lordnya seorang diri dan cepat dengan sangat selesai. Tapi yang dipastikan satu hal, dari 3 lane-nya mereka dorong semua Lim. Ini timing nggak begitu tepat juga sebetulnya untuk Kairi tadi. Karena purple buff-nya habis, jadi dia harus ngambil purple dulu. Tapi untuk next wave-nya masih mau digiring oleh Fnatic Onyx. Oke, dengan adanya kondisi kali ini dari tim Fnatic Onyx, mereka juga tidak bisa terlalu terburu-buru. Lihat, bisa dilakukan ada cutshot-nya gagal! Kairi! What are you doing, Kairi? Terlalu banyak mendapatkan damage dari turret tadi. Satu buah mistake yang sebenarnya goldnya langsung swing lumayan loh Be. Lumayan banget. Karena mau bagaimanapun Kairi juga merupakan damage dealer utama dari Fnatic Onyx. Dan yang mendapatkan poin tersebut juga ada Brands di dalamnya. Jadi assist tersebut akan di-convert menjadi Wind of Nature. Dan Wind of Nature adalah item penyelamat ketika berhadapan dengan Kairi dan cewek. Kali ini 4 melawan 5, EVOS Glory mencoba mencari Phantom poin-poin. menuju ke arah Lutfi, mencari poin tambahan, tapi lihat final bisanya gagal dan seorang Fluffy. Membuat sarapan sekarang tim Fnatic Onyx. Mereka berhasil ditumpahkan dengan Lutfi, tapi ditukar dengan immortality sang jangkar Fluffy. Itu tidak cukup, dan Anavel. Ini dia kesempatannya. Winter Trajan not save the day for this time untuk Sun. Kabel didapatkan, Kairinya udah mulai datang. Anavel menjadi target utama, dan eksekutor. Ini dia,
The Calvin Winata mencoba untuk mendapatkan Brans, mencoba untuk dikejar begitu saja. Serigala haus akan darah dan Calvin Winata membuat Brans bahkan mundur ketakutan. 3 member yang harus hilang dari EVOS Glory. Tidak ada Kairi, no problem. Masih ada cewek, masih ada source damage yang bisa diberikan. Bahkan dengan 2 member kali ini, EVOS harus melakukan defense. Oke, tapi ini tidak bisa dipungkiri. Kita lihat permainan yang sangat luar biasa. The Gold Laner, the King Gold Laner tanpa mahkota. Calvin Winata. Wow, permainan team fight 4 lawan 5. Dan Fnatic Onyx masih mampu untuk memakan 3 member bahkan dari EVOS Glory. Memenangkan kuantitas mereka untuk tim fight panjang dan ternyata Anavel lagi-lagi harus menjadi korbannya walaupun tadi Rose Gold Meteor udah aktif. Yes. Tapi ternyata shield absorbnya nggak cukup untuk bisa membendung bagaimana Lethal Ignition dan Cutthroat yang begitu menyedihkan damage-nya dari Kairi. The Blade of Despair membuat damage yang makin berlipat ganda. Dan kali ini kendali, tempo seharusnya masih dipegang sama Fnatic Onyx. Dan Dreadnought Armor juga lumayan lah ya, tipis-tipis untuk motong damage biar kalau 1 lawan 1 masih aman. Tapi lagi-lagi Lord yang dipegang, pressure-nya tetap sama Onyx loh. Bisa di-reset kapanpun mereka mau. Dan untuk EVOS sekalinya mereka mau ngintip, ya mau nggak mau mereka harus all in juga. Gimana Lim? Yang punya kendali Fnatic Onyx suka-suka gue. Itu dia. Benar. Kapan mau dia reset, kapan mau dia start lagi. Temponya terserah mereka tapi Conceal Play. Oke, Conceal Play. Mereka coba untuk melakukan menyisir ke dalam sungai terlebih dahulu. Kairi Show. Dengan permainan kondisi seperti ini, Kairi Show di arah top lane membuktikan kalau tim Fnatic Onyx tidak akan melakukan all-in terhadap Lord. Wah ini Terlalu jauh. Fnatic Onyx kayaknya lebih ready sih dalam permainan Assassin versus Assassin dan teamfight. Oke, teamfight kembali terjadi. Dan satu hal yang cukup mahal diberikan kali ini kalau Kuno Purify Gaming. Flavi target utama, mundur ke arah belakang. Penalty zone for nothing. Apakah lihat di depan sana? Para pasukan dari tim Fnatic mereka mencoba untuk menumbangkan Flavi. Dengan Flavi yang mundur, tapi untungnya satu hal, goal flicker dari Flavi yang keluar. Trigger disiplin yang sangat baik. Itu dia. Tidak ada korban, kebetulan memang ceweknya tidak berada di daerah sana karena eksekutornya ada di cewek. Iya, dan bahkan 7.000 damage. Sebenarnya Brans di sini udah cukup banget untuk bermain dengan front to back. Tapi Brans juga harus menjaga posisinya karena ingat ada Feather Airstrike di sana. Range yang begitu jauh dari Suns akan sangat-sangat mudah untuk menjangkau di mana keadaan dari Kari yang dia hanya mengandalkan Phantom Step bukan Flicker. Oke, tapi nampaknya kita melihat ada sedikit showing map di arah bottom lane memberikan informasi yang sangat mahal untuk tim Fnatic Onyx Anavel. Dia juga nggak boleh sembarangan show. Kita nggak tahu di mana Keyboy berada dan ini bukan Nolan yang dulu dengan imunnya. Iya, dia udah nggak bisa di-buff lagi dari efek stunnya. Cukup terancam memang. Tapi jujur ya, entah kenapa nih kayak pressure landing jauhnya lama-lama makin berbahaya untuk EVOS sendiri, Be. Iya, karena mereka juga harus mengorbankan Anavel kan untuk menuju ke bagian top lane. Tapi sekalinya Anavel show up di area top lane, pasti Lordnya bakal diacak-acak sama Fnatic Onyx. Ditarik ya, biar Anavelnya datang sini dong. Jangan jauh-jauh dan langsung aja surprise. Menuju ke seorang Flavi kembali menjadi pilihan utama. Penalty zone-nya masih for nothing. Sedangkan di depan sana Anavel mencoba untuk tindakan preventif. Menuju ke Suns dan masih gagal. Melihat untuk mundur, damage yang terlalu besar diberikan oleh seorang Brans. Membuat tim Fnatic Onyx mereka harus mundur. Sedangkan lihat EVOS Glory tidak ada tumbang sama sekali. Dan Lord kali ini bisa di tangan mereka tanpa ada konten EVOS Glory. Attack the Lord. Ini dia take overlord yang cukup menarik dari EVOS Glory bermodalkan 1 poin kill terhadap Lutfi. Mereka membalikan keadaannya dan Immortalnya juga nggak hilang. Kairi gagal untuk memberikan steal kill di depan sana. Tidak terlalu beruntung karena yang datang ke arah rumput terlebih dahulu adalah yang keras-keras. Tapi menurutku yang tadi menjadi fokus adalah ketika Lordnya nggak jadiin Lord Evolve dulu dan mereka memilih untuk Lord Enhance saja, Lim. Oh, Lord yang agak cukup lembut nampaknya untuk kali ini ya. Ya mungkin kondisinya tadi Be, yang mungkin momennya nggak bisa terulang lagi. Jadi mereka langsung all in dan dengan Lord dia 2 turret di arah mid lane. Langsung hilang bahkan dengan Lord yang masih jauh banget. Oke, ini menjadi keuntungan yang sangat mahal untuk EVOS Glory. Mereka harus bisa memegang momentum seperti ini. Dan bahkan kita bisa bilang mid turret yang dimana menjadi Suns tempat nge-camping udah hilang dan tidak ada purple buff untuk Kairi. Makanya nih winning kondisinya udah mulai terbuka Be untuk EVOS. Oke. Dan sekarang tinggal bagaimana caranya untuk eksekusi dari EVOS Glory. Karena mereka udah pegang kendali, jangan sampai mereka membuat mistake atau melepas advantage. Oke, Lord di arah top lane sayang sekali tidak diselesaikan dengan sangat cepat. Apakah ini menjadi beta banget di depan sana? Pedro safe free dari seorang Lutfi tidak bisa berhasil menahan semua damage yang diberikan. Mundur ke arah belakang dan bahkan drift di sana Immortality-nya harus pecah. Cewek balik lagi sedikit demi sedikit. Mereka akan coba maju, mencoba untuk menghajar, mengikis demi sedikit dan bahkan kehilangan seorang Cloudcon. Oh, dibalikin. Ini dia Calvin Winata dan langsung melakukan ke triple kill menuju ke arah seorang Dream. Dan looking for Maniac. Oh my
my god, ini bencana. One straight push Israelka. Fnatic Onyx membalikkan kembali seluruh yang dimiliki dan untungnya nggak ada wave minion. Itu dia 4 member dari EVOS Glory yang harus hilang, menyisakan 1 member saja kali dengan respawn time yang jujurnya lumayan lama. Oke, Anavel punya immortality apa ya? Tapi apakah ini cukup? Karena tidak ada teman-teman dari EVOS Glory. 4 melawan 1 posisinya karena Suns akan pegangin untuk wave minionnya. Oke, wave minion yang akan dipegangin oleh seorang Suns. Di mid lane mereka akan coba untuk fokus menuju ke arah seorang Anavel dan juga Pesturretnya dengan saat ini sangat hilang. Anavel! Ini bencana! Game kedua di tangan Fnatic! Oni, what a epic comeback! Dan terjadi lagi Fnatic Onyx. 1 buah momentum saja yang mereka butuhkan, 1 buah garis lurus. 4 member yang tumbang menyisakan Anavel gak bisa defense. 2-0 Fnatic Onyx. Sebelum itu, aku sering bilang, siapapun lawan dari EVOS Glory, please, kalau mau nge-push jangan satu lane, tapi barusan EVOS Glory fokus ke top lane.